Pondok Pesantren Al-Khozini di Sidoarjo mengalami ambruk pada Senin 29 September 2025 sore. Terjadi saat para santri melaksanakan sholat asar berjemaah. Insiden ini menyebabkan sejumlah santri terjebak di dalam reruntuhan bangunan. Tim evakuasi dari berbagai instansi masih terus bekerja keras mengevakuasi para korban secara manual. Bagaimana kronologi kejadian itu terjadi? Inilah tragedi Ponpes Al-Khozini di Sidoarjo ambruk. Bangunan mushola di Pondok Pesantren Al-Khozini di Kecamatan Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur ambruk. Reruntuhan bangunan dikabarkan menimpa para santri yang sedang sholat asar berjamaah atau sekitar pukul 14.40 WIB. Menurut pengakuan salah satu santri kelas 7 Madrasah Sanawiyah Al-Khozini bernama Wahid, ruang mushola yang berada di lantai 2 tersebut sempat bergoyang sebelum ambruk. Jadi kata Wahid di Sidoarjo, Senin 29 September, ketika masuk rakaat kedua bagian ujung mushola ambruk, lalu merembet ke bagian gedung lain. Ia mengaku berhasil menyelamatkan diri dan mengajak santri lain untuk segera mengevakuasi diri. Dari pengakuannya, para santri yang sedang melaksanakan sholat berjamaah tersebut berjumlah lebih dari 100 orang santri. Dari tragedi ini ada korban yang meninggal dan juga luka-luka. Personel tim pencarian dan pertolongan gabungan sudah dikerahkan sebanyak ratusan personel untuk evakuasi korban. Jika kabar ini diturunkan, tercatat ada 26 orang menjalani rawat inap, 70 orang bisa dipulangkan, 1 orang dirujuk ke rumah sakit Mojokerto, 3 orang meninggal dunia, dan 6 orang masih bertahan pada salah satu segmen reruntuhan. Pasca kejadian naas yang menimpa salah satu ponpes di Sidoarjo ini, pihak pengasuh Pondok Pesantren Al-Khozini Buduran, Kiai Haji Abdus Salam Mujib, telah mengungkapkan permintaan maaf pada para korban. Ia menyampaikan permohonan maaf tersebut di hadapan wali santri. Lebih lanjut, pengasuh ponpes tersebut menyatakan kalau kejadian naas ini sudah menjadi takdir Tuhan. Tuturnya saat ditemui awak media, "Ya, saya kira ini takdir dari Allah. Jadi semuanya harus bisa bersabar. Dan mudah-mudahan juga diganti oleh Allah yang lebih baik." Ia juga menambahkan pernyataan bahwa duka yang terjadi saat ini terkait korban ambruknya mushola akan membuahkan pahala. Jelasnya, diberi pahala yang sangat-sangat, apa ia nggak bisa mengutarakan, dan mudah-mudahan dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih dari musibah ini. Fakta yang satu ini benar-benar mengejutkan. Peristiwa ambruknya bangunan mushola di Ponpes Al-Khozini memantik keprihatinan tinggi, hingga Bupati Sidoarjo Subandi turut menyayangkan kejadian tersebut. Bagian bangunan yang ambruk diduga belum mempunyai izin mendirikan bangunan atau IMB, seperti yang diungkap oleh Bupati Sidoarjo saat bertemu awak media. Tutur Bupati, "Ini saya tanya izin-izinnya mana, tetapi ternyata nggak ada. Tadi ngecek lantai 3 karena konstruksinya tidak standar, jadi akhirnya roboh." Lebih lanjut, ia kembali menyoroti perihal banyaknya pesantren yang lebih mengutamakan pembangunan dulu daripada izin pendirian. Jadi banyak pondok itu kadang bangun masjid, pondok, kadang dia tidak mengurus IMB-nya dulu, langsung bangun, baru selesai. Izin-izin ini baru selesai, termasuk IMB ini harus dilakukan dulu agar konstruksinya sesuai standar, paparnya. Wah, ternyata tidak memiliki IMB ya terkait dengan pembangunan ini. Lantas apa penyebab tragedi ini terjadi? Penyebab bangunan ini rubuh.
Nah, kejadian naas runtuhnya bangunan musola yang menyebabkan korban luka dan meninggal diduga karena penumpang cornya. Ya, karena penumpang cornya. Pengasas Ponpes menyebut bahwa saat kejadian masih proses pengecoran akhir di area dek atas. Ya, diketahui pembangunan itu dilakukan sejak 9 hingga 10 bulan. Ucapnya, seperti penumpang cor itu tidak kuat, jadi seperti penumpang ke bawah. Ini pengecoran yang terakhir saja, itu jebol. Ya, hanya itu, sudah lama, kurang lebih 9-10 bulan. Terungkap ya, ternyata penyebabnya karena pengecoran itu. Karena penopang cor kurang kuat. Hingga akhirnya terjadilah tragedi naas yang menewaskan 3 santri dan melukai ratusan lainnya. Pondok pesantren Al-Khosini di Sidoarjo mengalami ambruk pada Senin 29 September lalu saat para santri melaksanakan sholat asar berjamaah. Insiden ini menyebabkan lebih dari 100 santri terjebak dalam bangunan yang roboh, yang menyebabkan 3 orang tewas. Tim SAR dan BPBD telah mengerahkan alat berat untuk membantu proses evakuasi, tetapi medan yang sulit menyulitkan pergerakan. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menegaskan akan menanggung seluruh biaya perawatan korban di rumah sakit dan menyiapkan posko darurat bagi santri dan keluarga. Rupanya tragedi ini bahkan disorot publik, disorot oleh media asing. Ya, itu ketika kami tadi lihat di YouTube, ada akun YouTube South China Morning Post yang mana ia membahas tragedi menggerakkan ini. Wah, mengenaskan ya, bahkan sampai disorot dunia juga. Di balik tragedi maut yang terjadi, ternyata ada sejarah berdirinya pesantren Al-Khosini. Pondok pesantren Al-Khosini berlokasi strategis di Jalan KHR Moh Abbas 1/18, Desa Buduran, Kecamatan Buduran, Sidoarjo. Ponpes ini lebih akrab dikenal masyarakat sebagai pesantren Buduran. Nama Al-Khosini diambil dari nama berdirinya, yaitu Kiai Haji Raden Khosin Khairuddin. Mengutip dari laman resmi NU Online, Kiai Khosin merupakan menantu Kiai Haji Yakub. Sebelum mendirikan Ponpes Al-Khosini, Kiai Khosin dikenal sebagai pengasuh pondok pesantren di Siwalan Panji. Awalnya pondok di Buduran untuk kediaman putranya, Kiai Haji Muhammad Abbas, yang baru kembali dari menuntut ilmu di Mekah selama 10 tahun. Beberapa sumber menyebut pesantren ini didirikan tahun 1927, namun belum dipastikan kebenarannya, seperti diungkap Moh Kofi'i Buenawi, alumni Pondok Pesantren Al-Khosini Sidoarjo dan dosen Institut Al-Azhar menganti Gresik. Ungkapnya dalam artikelnya berjudul Mengulik Sejarah Pesantren Al-Khosini Buduran melampaui usia 1 abad di NU Online. Pesantren Al-Khosini berdiri di antara tahun 1926 atau 1927, belum bisa dibenarkan. Hal itu disampaikan Kiai Haji Abdus Salam Mujib, pengasuh pesantren Al-Khosini, yang pada saat Haul Masyayikh dan Haflah Rajabiyah ke-80 pesantren Al-Khosini 2024. Kiai Salam Mujib mengatakan bahwa pesantren ini ada sekitar tahun 1920. Dijelaskan data itu baru diketahui setelah Kiai Salam Mujib menerima rombongan satu bus dari Yogyakarta. Kedua rombongan yang berusia sekitar 70-an ini menceritakan orang tuanya nyantri di pesantren Buduran sekitar 5 tahun pada tahun 1920. Waktu itu pesantren ini diasuh oleh Kiai Abbas Buduran. Kalau ditarik pada titik tahun 1920, santri pertama Kiai Abbas, orang tua ketua rombongan dari Yogyakarta yang nyantri 5 tahun itu, berarti pesantren Buduran ini ada pada tahun 1915 sampai 1920 Masehi. Maka pesantren asuhan Kiai Salam Mujib generasi ketiga ini sudah berusia 1 abad lebih. Bapak Kofi'i Buenawi. Begini perkembangan Ponpes Al-Khosini. Ponpes Al-Khosini memegang ciri khas sebagai pondok salaf. Pada awalnya pondok ini hanya mengajarkan pendidikan salaf dengan tingkat ula, wusto, dan ulia.
di mana setiap santri mempelajari kitab kuning sesuai tingkatan. Materi dasar yang dipelajari meliputi tauhid, fikih, nahwu, dan tafsir. Seiring berjalannya waktu, pondok ini mulai mengembangkan pendidikan formal yang sudah dimulai sejak masa kepemimpinan Kiai Haji Moh Abbas. Beberapa jenjang pendidikan yang didirikan saat itu antara lain sebagai berikut, seperti dilansir Facebook Wahid Foundation yang tahun 1964 SMPI atau Sekolah Menengah Pertama Islam, kemudian menjadi Madrasah Sanawiyah Al-Khosini. Di tahun 1970 Sekolah Menengah Atas Islam atau SMAI diubah menjadi Madrasah Aliyah Al-Khosini. 1970 juga Sekolah Persiapan A dan B menjadi Madrasah Ibtidaiyah Al-Khosini. Setelah Kiai Haji Muhammad Abbas meninggal tahun 1978, pengelolaan pesantren dilanjutkan putranya Kiai Abdul Mujib Abbas. Di bawah pengasuhnya, pondok terus berkembang, termasuk pendirian pendidikan tinggi berikut, yang mana 1982 Sekolah Tinggi Diniyah, 1993 ST Diniyah diformalisasi menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAI, dan Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran atau STIQ kini berubah menjadi Institut Agama Islam atau IAI Al-Khosini. Kita doakan semoga tak ada lagi tragedi seperti ini ya, apalagi sampai menelan korban jiwa maupun luka. Sesaat lagi kita akan melihat momen-momen NPC yang ada di Minecraft, yang mana NPC ini jadi tukang kuli yang mana ahli perbaiki genteng. Ya, rumah villager ini bocor guys. Atau bagaimana dengan kesaktian si NPC yang satu ini? Ya, NPC ini sakti banget daripada mob kebanyakan. Ditunggu sesaat lagi tentang momen NPC di Minecraft.